kembali lagi dengan kelompok 4 biologi. Kalian pasti di sini udah gak asing dong dengan gambar yang kita tampilkan. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih hewan reptil itu? Mari kita mengenal hewan reptil, hewan yang seru yang pasti berbeda. Jangan lupa disimak. Nah, aku di sini bakal menjelaskan pengertian dari reptil. Apa itu reptil? Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Bagaimana sih ciri-ciri reptil itu? Seperti contoh yang digambar, reptil memiliki ciri-ciri badan bersisik, bertulang belakang, hewan melata, dan berkuku panjang. Mari kita mengenal reptil yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada crocodile atau yang disebut dengan buaya. Buaya adalah reptil besar yang hidup di air. Buaya memiliki gigi-gigi yang tajam karena makanannya adalah hewan lain seperti ikan, reptil lain, bahkan mamalia. Yang kedua ada snake atau yang disebut dengan ular. Ular adalah reptil tidak berkaki dan berbadan panjang. Ular tidak memiliki telinga, tapi dapat merasakan getaran dari rahangnya saat menempel di permukaan. Ada banyak jenis ular di dunia ini. Ada yang berbisa dan ada pula yang tidak berbisa. Kura-kura adalah reptil bersisik, berkaki 4, dan memiliki cangkang keras yang biasa kita sebut rumah kura-kura. Kura-kura hidup di gurun, padang rumput, rawa, dan sungai. Tapi sebagian yang kita kenal kura-kura adalah hewan akuatik. Bunglon adalah reptil sejenis kadal yang mempunyai kemampuan untuk merubah warna kulitnya menyerupai permukaan yang ia tapaki. Reptil memiliki beragam jenis makanan tergantung spesiesnya. Kadal memakan serangga seperti jangkrik, lalat, dan cacing adalah makanan utamanya terutama untuk kadal kecil. Bunglon makanan utamanya meliputi jangkrik, ulat hongkong, belalang, dan cacing tanah. Beberapa juga menerima sayuran dan buah-buahan. Buaya dan reptil besar lainnya umumnya adalah karnivora yang memakan daging hewan kecil seperti tikus. Reptil punah? Ya, tahukah kamu bahwa beberapa reptil di dunia ini hampir punah? Lalu apa saja sih? Mari kita lihat bersama. Nah, di sini ada beberapa contoh reptil yang hampir punah, yaitu ada penyu laut, buaya siam, iguana, toke, dan ular. Ternyata beberapa jenis reptil di sekitar kita banyak yang terancam punah ya. Sedih banget. Ayo lindungi reptil. Kawan-kawan, kita bisa loh membantu melindungi reptil-reptil di sekitar kita. Dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara kita tidak membeli atau menangkap reptil di alam liar. Biarkan mereka hidup di habitatnya sendiri. Kita cukup mempelajari dan menyayanginya saja. Hewan vertebrata pada reptil. Reptil adalah salah satu kelas dalam filum vertebrata yang memiliki ciri-ciri unik nih dan menarik. Mereka menempati berbagai ekosistem di seluruh dunia dan memainkan peran penting dalam rantai makanan. Lalu, apa sih definisi reptil? Jadi, reptil ini nih hewan yang berdarah dingin. Reptil adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin, artinya suhu tubuh mereka dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lalu, ada kulitnya yang bersisik. Reptil memiliki kulit yang dilindungi oleh lapisan sisik atau pelindung lainnya. Yang terakhir adalah reproduksi ovipara, yaitu reptil berkembang biak dengan cara bertelur, berbeda dengan mamalia yang melahirkan. Ciri-ciri umum reptil apa aja sih? Yaitu tubuh yang bersisik, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu reptil memiliki kulit yang dilindungi oleh sisik yang membantu menjaga kelembapan dan melindungi tubuh mereka. Lalu dia itu bernapas dengan paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, tidak seperti ikan yang menggunakan insang. Yang terakhir adalah dia adalah hewan berdarah dingin. Reptil adalah hewan berdarah dingin, sehingga mereka memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengatur suhu tubuh. Yang selanjutnya adalah klasifikasi reptil. Yang pertama ada ordo Squamata, mencangkup reptil seperti ular dan kadal.
Lalu ada ordo Crocodilia, yaitu mencangkup reptil seperti buaya dan aligator. Selanjutnya ada ordo Chelonia, yaitu mencangkup reptil dengan cangkang seperti kura-kura dan penyu. Dan yang terakhir adalah ordo Rhynchopehalia, yaitu hanya terdiri dari satu spesies, yaitu Tuatara. Yang selanjutnya adalah sistem pernapasan reptil. Bisa kita lihat di sini sistem pernapasan reptil terdiri dari paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, tidak seperti ikan yang menggunakan insang. Lalu ada ventilasi. Pergerakan rongga, dada, dan perut pada reptil membantu proses pertukaran gas. Yang terakhir adalah adaptasi. Sistem pernapasan reptil telah beradaptasi untuk efisiensi di darat maupun di air. Lanjut, setelah itu ada sistem peredaran darah reptil. Yang pertama, jantungnya terdiri dari 3 ruang. Jantung reptil memiliki 3 ruang, tidak seperti jantung mamalia yang memiliki 4 ruang. Lalu, sirkulasi darah. Sistem peredaran darah dalam reptil memungkinkan aliran darah teroksigenasi dan tak teroksigenasi. Lalu yang terakhir ada adaptasi. Sistem peredaran darah reptil telah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen di berbagai habitat. Selanjutnya ada sistem pencernaan reptil. Yang pertama, mulut. Reptil menggunakan mulut untuk menangkap, mengunyah, dan menelan makanan. Lalu, turunlah ke lambung. Lambung reptil berfungsi untuk mencerna makanan menggunakan enzim dan asam lambung, seperti pada manusia umumnya. Lalu, usus. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan diekskresikan melalui anus. Lalu, yang selanjutnya adalah peran reptil dalam ekosistem. Peran reptil dalam ekosistem ini yaitu yang pertama adalah sebagai konsumen. Reptil berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan, memangsa hewan lain atau memakan tumbuhan. Yang selanjutnya adalah penyebaran benih. Beberapa reptil seperti ular membantu menyebarkan benih tumbuhan yang mereka konsumsi. Yang selanjutnya ada bioindikator. Keberadaan reptil di suatu ekosistem dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada contoh reptil dan nama latinnya. Yang pertama ada buaya muara, yaitu bahasa latinnya Crocodylus porosus. Lalu ada komodo, bahasa latinnya Varanus komodoensis. Selanjutnya ada ular piton, yang bahasa latinnya adalah Piton reticulatus. Nah, selanjutnya adalah kura-kura karang. Bahasa latinnya adalah Chelonia midas. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Keragaman reptil. Reptil memiliki keanekaragaman yang luar biasa dan berbagai bentuk, ukuran, dan perilaku. Lalu reptil adaptasi yang unik. Reptil telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan kondisi yang beragam. Yang terakhir adalah peran penting. Reptil memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup.